Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Lestari dari kelas 4B Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi bab 4 tentang karakteristik kepemimpinan dan manajemen keputusan. Yang pertama yaitu definisi karakteristik. Apa sih karakteristik itu? Karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Pemimpin harus memiliki karakteristik pembuat keputusan. Karena karakteristik adalah pembeda dari seseorang atau sesuatu yang mendasari watak dan sifat manusia. Ini termasuk ciri-ciri fisik ataupun tindakan manusia dalam menentukan keputusan sehingga mampu memberikan pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Materi selanjutnya yaitu karakteristik pengambil keputusan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Karakteristik pengambil keputusan yang pertama yaitu menghindari resiko atau risk avoider. Ciri-cirinya tidak suka spekulasi, safety player, cenderung sulit menjadi pemimpin, lebih menjadi follower bukan inovator, dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Karakteristik ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang akan diambilnya. Bahkan, cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari resiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Secara umum, pebisnis yang berkarakter seperti ini cenderung melakukan tindakan yang biasanya disebut dengan safety player. Penganut risk avoider cenderung sulit memimpin dan lebih banyak menjadi follower, bukan seorang inovator. Karakteristik pengambil keputusan yang kedua yaitu hati-hati pada resiko atau risk indifferent. Ciri-cirinya yaitu berada pada posisi netral, pada resiko yaitu sikap penghindar dan pencari resiko, tindakan menjaga image di mata publik atau pencitraan, keputusan dibuat dengan analisis mendalam dengan mempertimbangkan dampak sehingga keputusan dapat dikatakan bijaksana tetapi lama untuk diputuskan. Pengaruhnya terhadap perusahaan yaitu karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat berhati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Bagi mereka yang penganut karakter seperti ini dengan kecenderungan kehati-hatian yang begitu tinggi, maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil, ia tidak akan mengubahnya begitu saja. Karakteristik pengambil keputusan yang ketiga adalah suka pada risiko atau risk seeker. Ciri-cirinya terbiasa dengan spekulasi, selalu ingin menjadi pemimpin, mental pebisnis, pemimpin besar, cenderung menyukai tantangan. Tidak suka berpikir statis, dan menghargai proses karena merupakan pengayaan dalam pembentukan keyakinan. Dan selalu bersikap problem solving, bukan menghindari atau menimbun masalah. Pengaruhnya terhadap perusahaan adalah karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada resiko karena bagi dia semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan besar pengaruhnya terhadap setiap keputusan yang diambil. Mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula yang membuat mereka selalu ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin bekerja. Kalaupun menjadi pekerja, itu pun tidak bertahan lama. Mental distriker atau risk lover adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar dan juga pemimpin besar. Karakter ini umumnya dimiliki oleh pemberontak di mana mereka mau bersusah payah dengan keyakinan yang akan memperoleh untung yang sangat tinggi berupa kemenangan. Dari ketiga karakteristik ini, karakter risk seeker yang paling begitu mendominasi jika dilihat dari segi kedekatannya dengan resiko. Namun bukan berarti mereka yang lain tidak memiliki kelebihan, tapi jika dikaitkan dengan ruang lingkup aktivitas bisnis, maka mereka dengan latar belakang mental risk seeker cenderung lebih berani dan tegas daripada yang lain. Materi selanjutnya yaitu tipe pengambil keputusan. Yang pertama, ketergantungan, yaitu memiliki sifat kurang percaya diri, sering melibatkan orang lain dalam mencari solusi sehingga ketika terjadi kesalahan tidak menanggung sendiri. Yang kedua, eksploitatif, yaitu mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan diri sendiri, kurang memahami masalah secara detail sehingga meminta masukan dari berbagai pihak, khususnya yang berada dalam lini kekuasaannya dan pendapat atau ide dari orang lain tersebut dinyatakan sebagai ide atau pemikirannya. Yang ketiga, yaitu tabungan, memiliki sifat yang egois, berusaha meningkatkan kompetensi dan kemampuannya, tidak ingin berbagi dengan orang lain. Yang keempat, yaitu pemasaran, mengiklankan ide dan konsep. Yang kelima, produktif,
ide memiliki visi misi ke depan, dan kooperatif. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.